Sementara itu, Saudara, Badan Pusat Statistik melibatkan mitra statistik di daerah untuk mempercepat proses verifikasi lapangan terhadap lebih dari 11 juta peserta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan nasional yang berstatus dinonaktifkan. Lalu bagaimana sinkronisasi antara data kemiskinan BPS dengan PBI BPJS Kesehatan? Kompas Bisnis langsung bertanya kepada Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti. Bu Winnie, selamat pagi. Selamat pagi. Sehat, Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu, pertanyaan pertama saya ini, bagaimana BPS memastikan akurasi dan juga pemutakhiran data penduduk miskin yang menjadi dasar penetapan PBI BPJS Kesehatan, Bu? Ya, jadi tentunya sesuai dengan hasil rapat koordinasi antar kementerian, baik dengan Menko PM maupun dengan Pak Menteri Sosial. Jadi kami memang ditugaskan untuk melakukan ground check terhadap peserta PBI yang sempat dinonaktifkan. Jadi dalam waktu saat ini kami akan melakukan sekitar ground check 106.153 peserta PBI yang sempat dinonaktifkan, tetapi sekali lagi bahwa yang 106.153 orang ini sudah direaktivasi secara otomatis. Kemudian proses ground check ini tentunya akan kami selesaikan sekitar dalam waktu 3 minggu, sehingga nanti di minggu kedua bulan Maret ini akan selesai. Dan BPS tentunya sekali lagi kita berperan untuk terus menyediakan data-data statistik yang berkualitas yang sehingga bisa meningkatkan ketajaman ataupun keakuratan dari kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Dan BPS tentunya tidak menetapkan penerima PBI. BPS kan lembaga yang menentukan kebijakan penerima dari PBI. BPS adalah lembaga yang tugasnya menyediakan data statistik resmi yang dimanfaatkan untuk kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan oleh kementerian lain. Oke, Bu Winnie, tadi disebutkan oleh Bu Winnie ini terkait juga menjamin keakuratan data begitu. Ini secara teknis komunikasi dengan mitra statistik daerah itu seperti apa, Bu? Iya, jadi tentunya BPS adalah lembaga statistik resmi negara yang memiliki kantor di seluruh Indonesia. Kami ada kantor di 34 provinsi yang mengcover 38 provinsi se-Indonesia, dan kami juga ada kantor BPS di kabupaten kota yang berada di sekitar 502 kabupaten kota. Ini tentunya mengcover 514 kabupaten kota seluruh Indonesia, karena ada beberapa kantor BPS kabupaten kota yang memang menjalankan fungsi ganda. Beberapa kabupaten dihandle oleh satu kantor BPS kabupaten kota. Nah, tentunya BPS-BPS yang di daerah ini selalu mengikuti instruksi yang kami tetapkan di pusat. Mereka nantinya akan menjalankan ground check bersama dengan mitra statistik kami di daerah, dan juga dengan nantinya akan dibantu oleh pendamping PKH juga untuk melaksanakan ground check yang khusus PBI ini. Oke, berarti banyak sekali tahapannya agar memang akurasi data tetap terjaga begitu ya, Bu ya. Lalu kemudian ini sebetulnya seberapa sering data kemiskinan ini diperbarui dan apakah cukup responsif menangkap masyarakat yang baru jatuh miskin misalnya karena PHK, Bu? Iya, jadi mohon kita bedakan antara data tunggal sosial ekonomi nasional dengan angka kemiskinan, karena ini merupakan data yang, maksud saya, cara mengumpulkan datanya berbeda. Kalau data tunggal sosial ekonomi nasional ini adalah database yang isinya betul-betul individu yang memiliki NIK seluruh Indonesia, sehingga detesan ini jumlahnya ada 289 juta berdasarkan versi yang terbaru di bulan Januari 2026. Dan di dalam data tunggal sosial ekonomi nasional ini sifatnya adalah ini database masyarakat Indonesia dengan NIK tunggal
dan juga kartu keluarga tunggal. Sehingga jumlah kartu keluarga yang terdaftar di dalam DTSN saat ini betul-betul unik dan tunggal karena kami sudah rekonsiliasi dengan Dukcapil dan jumlahnya 95 juta. Tapi bedakan dengan angka kemiskinan. Untuk menghitung angka kemiskinan, ini yang kita sebut dengan statistik makro, di mana data kemiskinan atau angka kemiskinan ini kami hitung berdasarkan survei yang kita sebut dengan Susenas, survei ekonomi sosial dan ekonomi nasional atau Susenas, di mana metodologinya menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar atau basic needs approach, dan ini kami lakukan setahun 2 kali. Nah, yang terakhir kami baru rilis adalah kondisi September 2025, di mana angka kemiskinannya yang kami rilis sekitar 8,25%, artinya sekitar 23,4 juta orang Indonesia masuk ke dalam kategori miskin. Berarti memang harus bisa dibedakan begitu ya Bu ya, di mana data tunggal dengan data kemiskinan tersebut. Lalu kemudian Bu, banyak kan keluhan warga miskin yang tercabut dari PBI. Dari sisi data, apa sih penyebab paling umum exclusion error ini? Ya, tentunya untuk mengurangi inclusion ataupun exclusion error, kami akan melakukan ground check tidak hanya 106.153 yang peserta PBI yang sempat dinonaktifkan dan itu disebut sebagai penderita penyakit katastrofik, tetapi kami juga langsung akan melakukan ground check terhadap sekitar 11 juta orang yang sempat dinonaktifkan PBI-nya, sehingga dengan demikian nanti datanya akan semakin lebih akurat. Nah, tentunya bagaimana penyebab dari inclusion? Apa yang disebut dengan tadi yang ditanyakan oleh Mas Yan ya, inclusion error. Inclusion error itu adalah orang yang seharusnya tidak berhak, tetapi malah ikut menerima. Sementara exclusion error adalah orang yang seharusnya berhak, tetapi tidak menerima. Nah, jadi tentunya dengan data yang semakin akurat, ini akan meminimalkan inclusion dan exclusion error. Dan kami sudah hitungannya juga Mas Yan, bahwa semakin kita sering melakukan ground check, inclusion error dan exclusion errornya ini akan semakin kecil. Oke. Bu, ini kalau kita perjelas begitu terkait dengan penyebab paling umumnya, apakah beda penyebab paling umum dari exclusion error ini dengan inclusion error tadi, Bu? Penyebabnya ya salah satunya adalah pertama karena memang mungkin ada dinamika di dalam ekonomi rumah tangga. Itu bisa menyebabkan salah satu penyebab exclusion error. Misalnya yang tadinya mereka hidup cukup, kemudian karena ada sesuatu hal di dalam ekonomi rumah tangganya, apakah karena PHK, kemudian karena ada sesuatu musibah, kemudian mereka kehilangan aset, kemudian mereka tidak mendapatkan pekerjaan. Nah, itu tiba-tiba mereka bisa masuk kepada kelompok yang kita sebut dengan kelompok yang dengan tingkat kesejahteraan rendah. Nah, ini yang mungkin tadinya dia mampu, sekarang menjadi tidak mampu karena ada musibah, itu ada kemungkinan exclusion error. Memang sekali lagi bahwa data tunggal sosial ekonomi nasional ini atau DTSN memang data yang terkait dengan manusia yang memang setiap saat ini bisa berubah kondisinya. Kadang dalam hitungan menit ada yang meninggal, bahkan dalam hitungan detik ada yang lahir. Bahkan mungkin tiba-tiba mereka tidak memiliki pekerjaan atau tiba-tiba seperti di bencana Sumatera ada bencana sehingga menghilangkan semua aset rumah maupun kepemilikan lainnya. Nah, ini yang proses karena data manusia itu memang relatif dinamis, tentunya yang dilakukan oleh BPS adalah kita melakukan ground check sebelum kebijakan-kebijakan strategis dilakukan. Oke, datanya dinamis karena memang kondisi-kondisi yang berubah setiap waktunya begitu ya Bu ya. Kemudian juga ada pertanyaan yang mendasar yang bisa juga dijelaskan dan ingin diketahui oleh masyarakat.
Apakah perbedaan data antara pusat dan juga daerah masih sering terjadi, Bu? Lalu bagaimana mekanisme sinkronisasinya? Tentunya karena BPS ini adalah lembaga vertikal, kalau data yang dikeluarkan oleh BPS secara official, kami pastikan ini datanya konsisten karena kami sudah rekonsiliasi antara BPS pusat dengan daerah. Kemungkinan data yang berbeda adalah kalau data tersebut dihasilkan oleh lembaga-lembaga lain atau dinas-dinas di daerah. Kita kan tentunya ini harus kita double check dulu ya, sumber datanya dari mana. Kalau sumber datanya memang itu statistik resmi yang dihasilkan oleh BPS, ini kami pastikan koheren datanya, baik di pusat maupun disagregasi terhadap daerah. Oke, baik. Apabila ada perbedaan, ini bisa jadi begitu dihasilkan oleh lembaga lain dan memang BPS juga melakukan double check agar datanya semakin akurat. Demikian ya, Bu. Terima kasih Kepala BPS Amalia Dininggar Widiasanti atas waktunya bersama kami di Kompas Bisnis. Sehat selalu, Bu. Sehat, terima kasih Mas Yan, terima kasih.